Oke, kita mulai. Nanti kita akan bahas dulu autoimun apa dan protokol apa namanya dan penyebabnya apa. Proses terjadinya autoimun itu gimana? Ya, kemudian kita masuk tesnya apa? Tes untuk autoimun apa sih? Ya. Kemudian yang terakhir baru protokolnya apa? Protokolnya apa ini terakhir ya? Nanti ada buat asma juga bisa, buat autoimun ya, apalagi ya Bapak Ibu. Jadi protokol paling belakang, sabar. Menjalankan protokol autoimun itu 1 tahun ya. Bukan cuma sebulan, bukan cuma sehari menjalankan besok berharap sembuh, bukan ya. Ini ada proses ya. Jadi Bapak Ibu dijalankan aja. Kita mulai. Autoimun itu definisinya adalah, definisi autoimun adalah imun Bapak Ibu menyerang protein dan lemak di tubuh Bapak Ibu. Ya. Jadi imun kita menyerang protein dan lemak di tubuh kita. Namanya autoimun. Semua sel di tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada protein dan ada lemak. Artinya apa? Artinya imun kita bisa menyerang semua sel di tubuh kita karena semua sel di tubuh kita mengandung protein dan lemak. Ya. Jadi penyakit autoimun itu disebut penyakit 1000 wajah, Bapak Ibu. Penyakit 1000 wajah. Tergantung imunnya mau nyerang siapa. Tergantung imun kita mau nyerang sel yang mana. Tergantung. Makanya jangan tanya ke saya, gejala autoimun apa? Tergantung, Bu. Pak, tergantung sel mana diserang. Misalnya saya kasih contoh. Yang diserang sel buat bikin warna kulit, namanya melanosit. Melanosit itu bikin warna kulit. Diserang sama imun kita. Artinya apa? Kulitnya nggak ada warnanya. Namanya vitiligo, autoimun. Jaringan apa lagi diserang? Trombosit diserang. Trombosit itu yang bikin beku darah, trombosit. Diserang sama imun kita, trombositnya turun. Trombosit turun, nama penyakitnya ITP, idiopathic thrombocytopenia. Ciri khasnya itu lebam-lebam di paha, di badan. Lebam-lebam di badan, di paha. Kenapa? Itu ada perdarahan bawah kulit, biru-biru. Ya, kalau kata orang desa bilang dicium setan. Ya, padahal bukan cium setan, itu gara-gara autoimun. Ya, kemudian apalagi? Rheumatoid arthritis, yang diserang adalah protein sendi diserang. Sehingga sendinya meradang-meradang, sakit-sakit, kaku-kaku. Aduh, sakit, nggak enak. Yang diserang adalah protein sendi, autoimun juga. Yang diserang apa? Sel saraf diserang. Ya, mielin saraf itu selubung saraf, ada mielin, itu lemak. Diserang sama imun kita, lemaknya. Sehingga sarafnya brodol. Sarafnya brodol, sinyalnya nggak lancar. Sinyal saraf nggak lancar, sehingga keluhannya apa? Kebas-kebas. Kebas-kebas, baal-baal tangannya. Itu gara-gara autoimun, namanya myasthenia gravis. Apalagi yang diserang? Sel jantung diserang. Jantung rematik namanya ya. Kemudian apalagi? Sel kulit diserang, psoriasis ya. Lupus diserang, jaringan ikat. Jadi semua Bapak Ibu, imun kita itu mau nyerang siapapun terserah dia. Ya, makanya dibilang juga penyakit autoimun adalah penyakit 1000 wajah. Tergantung yang diserang siapa. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, Pak Dokter, kenapa sih imun kita kok menyerang protein dan lemak di tubuh kita sendiri? Kan aneh, Pak Dokter. Protein di tubuh kita diserang sama imun kita, aneh kan? Kenapa, Pak Dokter? Sebabnya apa? Sebabnya adalah karena Bapak Ibu ngajarin. Karena Bapak Ibu mengajarkan imunnya menyerang protein dan lemak. Kita mengajarkan imun kita menyerang protein dan lemak, Pak Dokter. Betul. Gimana caranya? Perasaan saya nggak ngajarin, Pak Dokter.
Oke, ini dia caranya imun kita diajarin menyerang protein dan lemak. Ini caranya. Kalau Bapak Ibu ada leaky gut, leaky bocor, gut usus. Jadi kalau Bapak Ibu ada usus bocor kayak begini, protein dari makanan nyelip masuk ke dalam jaringan usus. Lemak dari makanan nyelip masuk ke dalam jaringan usus. Bocor. Karena Bapak Ibu ususnya bocor. Terus gimana? Normalnya gimana normalnya? Normalnya kalau Bapak Ibu tidak ada leaky gut, protein ini nggak bisa masuk. Molekulnya besar, protein nggak bisa masuk. Mesti diubah dulu jadi asam amino, baru diserap di usus. Protein. Lemak juga sama, lemak nggak bisa masuk. Molekulnya besar, diubah dulu sama bakteri usus, ya, sama enzim di usus menjadi asam lemak, baru diserap di usus. Itu normalnya kalau Bapak Ibu tidak ada leaky gut. Nah, Bapak Ibu ada leaky gut, sehingga apa? Protein bisa nyelip masuk ke jaringan. Lemak juga bisa masuk ke jaringan usus. Di jaringan usus Bapak Ibu itu berjejer tentara. Berjejer tentara, imun kita berjejer di situ. Siapa yang masuk nih? Gue tembak nih, gitu kan? Ya Bapak Ibu, imun kita jagain tubuh kita di usus. Makanya saya bilang kan, 70% imun kita itu ada di usus kan? Ya, jadi di usus kita itu berjejer semua imun kita. Sel darah putih berjejer. Nembakin sesuatu yang bocor ke dalam, ya kan? Nah, ada protein masuk, jeng-jeng, protein masuk. Ada lemak masuk, jeng-jeng, lemak masuk. Langsung imun kita ngelihat kan, loh, ini kok ada protein ngambang-ngambang, ada lemak ngambang-ngambang di sini, ngapain? Ini bukan tempatnya protein sama lemak. Akibatnya apa? Imun kita melihat ini benda asing. Protein ini benda asing, sehingga diserang proteinnya. Nah, diserang sama imun. Lemak juga sama, diserang sama imun. Nah, diserang. Ya, tiap hari begitu. Bapak Ibu makan pagi, siang, sore kan, belum ngemilnya kan. Jadi tiap hari ada protein ngambang, ada lemak ngambang di jaringan usus. Imun kita menyerang protein, menyerang lemak, nyerang protein, nyerang lemak, nyerang protein, nyerang lemak, terus begitu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan begitu. Lama-kelamaan Bapak Ibu, imun kita hafal. Kalau ada protein, aneh serang. Apapun proteinnya, pokoknya aneh serang. Kenapa tuh? Kekurangan gizi Bapak Ibu, kurang vitamin D3. Kalau Bapak Ibu kekurangan vitamin D3, yang regulasi imun kita tuh turun, nggak ada, sehingga imun kita ngaco. Kalau Bapak Ibu kekurangan mineral, contohnya selenium sama koper sama zinc, imun kita bisa ngaco. Imun kita ngaco, nggak ada yang apa namanya ngatur. Ini kan vitamin mengatur imun kita kan. Nggak ada yang ngatur, imun kita ngaco, menyerang semua protein dan semua lemak diserang. Terjadilah autoimun. Ya, jadi autoimun itu ada dua tahap. Yang pertama, Bapak Ibu punya ususnya bocor. Yang kedua, Bapak Ibu kurang gizi, kurang vitamin D3, kurang mineral selenium, kurang koper, kurang zinc, dan lain-lain. Jadi imunnya gampang ngaco. Ya, jadi itulah Bapak Ibu kena autoimun. Ya, pertanyaannya sekarang. Apa yang menyebabkan usus bocor atau leaky gut? Disebabkan apa nih, Dok? Kok usus kita bisa bocor? Penyebabnya 3. 1. Penyebabnya adalah gluten. Gluten ada di mana Bapak Ibu? Ada di tepung terigu. Bapak Ibu tolong di-spill
Makanan apa aja yang bahan dasarnya tepung terigu, ada glutennya, bikin usus bocor leaky gut. Makan apa aja? Roti, kue, donat, gorengan, pizza, apalagi bakwan, mie instan, seblak, biskuit, you see, somai, martabak. Ini semua makanan bahan dasar tepung terigu. Ada glutennya. Belum ada pestisidanya, namanya glifosat. Tambah rusak ususnya. Ya, jadi kemarin ada yang viral kan, mie instan bahayanya apa? Orang nggak sekolah itu kan, orang nggak sekolah ngakunya medis itu kan, bilang mie instan bahayanya apa? Jurnalnya mana? Mie instan bahaya. Suruh dia makan mie instan setahun, nggak apa-apa katanya kan. Mie instan itu nggak ada bahayanya, cuma kurang gizi aja. Ngomong begitu dia kan. Suruh dia makan mie instan, ditambah roti, ditambah ditambah daging, ditambah sayur bergizi kan. Suruh makan pagi, siang, sore makan mie instan selama setahun. Ditantangin itu, bilang, kalau lu bilang mie instan nggak bahaya, lu makan mie instan plus bergizi makanan lu makan selama setahun. Gua mau tahu lu kena autoimun apa. Pengen tahu saya dia kena autoimun apa? Ngomong sembarangan begitu, orang medis ngomong sembarangan, misal bahayanya apa? Bener-bener dah. Ngomong kok nggak dipakai ini dulu, bingung saya. Mie instan bahayanya apa? Otomatis nggak ada jurnalnya. Kalau dia tahu, ilmu bikin tesis. Dia nggak tahu berarti nih, ilmu cara bikin tesis nggak tahu dia. Ngomongnya bisa begitu sembarangan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Tidak mungkin Bapak Ibu. Tidak mungkin ada penelitian ilmiah mau membuktikan kejelekan sesuatu, itu tidak mungkin. Apalagi bikin bahaya, bikin meninggal, bikin penyakit. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kenapa kalau bikin penelitian, tidak mungkin ada penelitian yang menjelekkan sesuatu, membuktikan sesuatu jelek, itu nggak mungkin. Kenapa bisa nggak mungkin? Karena ada namanya etika penelitian. Tidak beretika, Bu, kalau bikin penelitian begitu. Nggak boleh, Bu. Apa namanya? Kita mau membuktikan sesuatu jelek di manusia. Nggak bisa, Bu. Nggak mungkin disetujui. Karena ada etika penelitian. Oke, Bapak Ibu. Jadi, mie instan tuh bahaya loh, Bu. Ada glutennya. Yang pertama, pestisida dari tepungnya. Ada glifosat. Rusak ususnya. Oke, kemudian itu dia yang bisa bikin leaky gut, usus bocor. Kemudian yang kedua adalah lektin. Dari mana lektin? Dari biji-bijian. Biji apa? Biji gandum. Nah, tepung terigu kan dari gandum, wheat kan? Ya. Apa namanya? Kulitnya itu ada lektin namanya. Jadi ada gluten, ada lektin juga. Double nih. Ada glutennya, ada lektinnya. Coba. Lektin ini bisa bikin autoimun, Bu. Ususnya bocor begini. Ibu bisa alergian, bisa asma, bisa autoimun. Gara-gara lektin. Ada di biji-bijian, wheat itu ya. Wheat itu wheat bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia wheat itu. Kok jadi saya nggak inget sih. Gandum, betul. Ya, jadi di biji gandum itu kulitnya ada lektin. Oke, kemudian di biji apa lagi? Kacang merah itu ada lektin, kemudian tomat kulitnya ada lektin, biji juga ada lektin ya. Jadi Bapak Ibu yang kena autoimun tidak boleh lagi makan yang tepung-tepung begini, nggak boleh. Apalagi biji-bijian, apalagi gandum utuh, tidak boleh. Dokter gizi bilang gandum utuh itu lebih bergizi daripada gandum tidak utuh. Itu betul. Saya setuju 100%. Gandum utuh lebih bergizi daripada gandum biasa yang kulitnya udah dilepas. Saya setuju. Tapi gandum utuh ada lektinnya. Bisa bikin leaky gut. Bisa bikin anaknya kena autoimun. Bayinya kena alergi,
bayinya kena asma. Bayi usia 6 bulan dicekokin bubur gandum, ada lektinnya. Ada lektinnya bisa bikin bayinya kena autoimun, kena alergi, kena asma. Ya, lagi pula Bapak Ibu, usia 6 bulan itu tidak boleh dikasih makanan empasi. Saya ulang. Bayi usia 6 bulan tidak boleh dikasih makanan tambahan empasi. Tidak boleh. Kenapa? Melanggar kodrat. Melanggar kodrat, Bapak Ibu. Bayi usia 6 bulan, giginya cuma ada 2 atas sama 2 bawah. Gigi bayi 2 atas 2 bawah nih fungsinya buat apa? Menggerus makanan. Salah lo Tong. Makanya belajar sono ilmu gigi waktu sekolah ya. Lu waktu sekolah kedokteran lu nggak belajar kan? Tidur kan lu kan? Makanya belajar Tong. Gigi cuma 2 depan atas, 2 depan bawah. Fungsinya buat ngambilin puting ASI emaknya. Buat mimi ASI aja. Lu disuruh kasih bubur coba. Biskuit ada gandumnya, dikasih air, dikasih bubur. Ngaco kan lu Tong? Melanggar kodrat kan? Ini gigi siapa yang numbuhin? Gigi ini numbuhnya sesuai sama kodrat Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan dari saya, bukan. Ini gigi bayi 6 bulan, numbuh 2 bawah 2 atas, itu kodrat Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan kodrat saya. Lu melanggar kodrat kan? Terbukti kan? Yang kedua melanggar kodrat lagi. Pada saat bayi dikasih bubur nggak jelas itu, dikasih bubur empasi yang ada gandumnya itu yang bisa bikin autoimun. Pada saat dimasukin ke mulut bayi, sama bayi diapain? Sama si bayi, karena bayi ini ciptaan Tuhan, dimuntahin lagi makanannya. Beh. Artinya apa? Artinya bayinya ngomong. Dia belum bisa ngomong, makanya dia cuma aktivitas. Mak, lu nonton aja lu, Mak. Nih lihat ini bukan makanan gue, Mak. Gua lepehin nih. Gua nggak mau, Mak. Gua nggak mau. Ini bukan makanan gua. Sama bayi digituin kan? Sama emaknya diapain? Sama emaknya diambil lepehannya, dipaksa masuk. Makan, mahal nih, beli mahal nih ya. Ya. Yang kasih tahu empasi melanggar kodrat, emaknya juga melanggar kodrat. Ya, nggak cocok kan program stunting ini, ngaco kan Bapak Ibu. Ya, jadi gimana dok? Supaya bayinya bergizi. Nanti Bapak Ibu, setelah 24 bulan, 2 tahun, baru nongol gigi Graham. Gigi Graham belakang nongol, baru itu buat ngunyah boleh. Boleh buat ngunyah, Bu. 24 bulan. Bukan 6 bulan. Berarti apa? Kalau bayinya mau sehat, kalau bayinya enggak stunting, yang dikasih makan bergizi siapa Bapak Ibu? Bisa tolong jawab? Yang dikasih makan bergizi adalah emaknya. Ini malah bayinya dikasih makan, pakai ada lektinnya. Bayinya tambah sakit lah. Bayinya tambah sakit, bayinya alergian. Kalau alergi berobat lagi kan. Bayinya banyak peradangan. Kalau peradangan cepat batuk pilek kan, berobat lagi kan. Bayinya autoimun, berobat tiap hari sampai bersumber hidup kan. Program stunting ngasih biskuit ke bayi 6 bulan, nggak jelas pada semua ini. Nggak boleh Bapak Ibu, 2 tahun baru boleh. Yang pertama, giginya belum ada.
Yang kedua, ususnya belum siap, Bu. Makanya giginya belum keluar. Gigi ngunyahnya belum keluar. Kenapa? Ususnya belum siap terima makan dari luar, Bu. Masih ada rumput-rumput begitu istilahnya ya. Masih ada rumput-rumputnya. Ibu kasih makan dari luar, gajah masuk, rumputnya rusak. Rumputnya rusak, leaky gut anaknya semua. Alergian, asma, cepat sakit, batuk pilek. Gara-gara ususnya itu rusak. Dikasih empasi dari 6 bulan. Saya jamin Bapak Ibu yang kasih empasi usia 6 bulan, pasti anaknya sering batuk pilek, pasti. Dijamin. Sering batuk pilek, sering alergi, tiap bulan ke dokter kan? Ini program stunting yang benar itu pada saat ijab kabul. Saya nikahkan si A dengan si B dengan mas kawin bla 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 bla. Itu emaknya udah dikasih makan. Emaknya dikasih makan. Pada saat malam pertama campur sama suaminya, tumbuh janin di rahimnya, udah tumbuh rahimnya, itu rahimnya sudah bergizi. Kemudian hamil, ibunya tetap dikasih makan bergizi supaya bayinya sehat. Bagi bapak ibu yang hamil kekurangan vitamin D3, lagi hamil, biasanya anaknya asma. Anaknya biasanya asma. Ya. Kurang gizi kan? Ya, kemudian pada saat melahirkan, emaknya tetap makan bergizi supaya gizinya keluar ke ASI. ASInya disusuin ke bayinya. Bayinya tidak stunting, bayinya sehat. Itu program stunting yang benar. Bukan jualan biskuit bayi. Ya, jadi Bapak Ibu, lektin itu bahayanya adalah ada di kulit biji-bijian, biji gandum itu kan, ada lektinnya ya. Orang Romawi zaman dulu menciptakan milling, alat milling dari batu gede, supaya kulitnya kelepas. Orang Romawi, orang Yunani begitu zaman dulu. Zaman sekarang 2024, gandum belinya yang utuh makannya. Aneh kan? Dunia ini kebalik Bapak Ibu. Zaman dulu udah bener. Orang Romawi, orang Yunani itu kalau mau gandum, makan gandum, bukan satu gandum utuh, bukan. Dimiling dulu pakai batu gede, gelinding. Namanya dimiling supaya biji kulitnya lepas. Baru ambil biji gandumnya aja. Zaman sekarang biskuit gandum utuh. Luar biasa. Zaman dulu lebih pintar dari zaman sekarang berarti kan? Ya, kemudian yang ketiga adalah penyebab leaky gut. Yang ketiga adalah namanya aquaporin. Aquaporin itu ada di dalam bayam. Bayam itu ada aquaporinnya, kemudian kentang, kemudian terong ada aquaporin, kemudian apalagi paprika. Pokoknya makanan sayur-sayuran yang golongan nightshades. Shades malam ya, golongan nightshades itu tidak boleh dimakan karena ada aquaporinnya. Aquaporin bisa bikin leaky gut. Oke, itu kalau Bapak Ibu nggak kena autoimun, nggak apa-apa sekali-sekali makan bayam, nggak apa-apa. Ya, kalau Bapak Ibu nggak kena autoimun, nggak apa-apa makan kentang sekali-sekali, boleh Bu, boleh. Makan mie instan boleh sekali-sekali, boleh. 6 bulan sekali, setahun sekali boleh Bu, fine. Nikmati hidup Bu, nggak masalah. Ya, tapi ingat bahayanya ya. Bapak Ibu makan mie instan, ingat bahayanya nih. Mie instan ini ada glutennya nih, ada lektinnya nih. Ya gue makan sekali aja lah. Nyam. Kenyang. Udah stop. Jangan dimakan lagi besok. Nanti setahun lagi baru makan lagi. Ya, jadi Bapak Ibu, dokter awet muda bukan bilang nggak boleh kan, makanan tepung-tepung begini kan. Boleh setahun sekali untuk yang autoimun. Yang kena autoimun nggak boleh sama sekali maksudnya. Kalau yang Bapak Ibu normal, setahun sekali, 6 bulan sekali masih boleh. Kue lebaran,
setahun sekali lebaran kan, boleh silakan. Oke, tepung-tepung begitu boleh. Ya, apalagi? Glifosat tadi. Glifosat itu adalah pestisida buat si gandum itu. Ya, itu bisa merusak kuman baik di usus. Bisa bikin leaky gut, usus bocor, glifosat itu. Ya, makanya petani di Amerika itu masih pakai glifosat. Kalau petani di Eropa udah nggak kasih glifosat. Makanya gandum Eropa sama gandum Amerika itu berbeda, Bapak Ibu. Berbeda apa? Gandum Amerika mengandung glifosat. Bikin rusak usus. Ditambah ada lektinnya, ditambah ada glutennya. Kalau gandumnya Eropa cuma mengandung gluten aja. Lektinnya ada kalau dia pakai utuh, tapi tidak mengandung glifosat. Ya, yang paling cepat kena autoimun itu si glifosatnya karena dia lebih berbahaya, racun kan? Ya, glifosat racun kan? Oke, kalau lektinnya nanti sabar, bertahap. Tapi glifosatnya ini yang bikin bahaya. Ya, jadi ada 4 Bapak Ibu yang bikin usus bocor. Yang pertama gluten, yang kedua di tepung terigu tuh, yang kedua lektin ada di biji-bijian, di kulit biji-bijian, ya seperti kulit biji gandum, kulit almond, tomat, bijinya juga termasuk ya. Ada lektinnya. Kemudian yang ketiga aquaporin, bayam, kemudian makanan nightshade, sayuran nightshades ya, kayak kentang, terong, paprika, itu termasuk golongan nightshades, itu ada aquaporinnya. Jangan dimakan untuk yang kena autoimun, nggak boleh. Kalau yang nggak kena autoimun boleh sekali-sekali boleh, Bu. Nomor 4 glifosat, ini pestisida ya, bikin rusak ususnya, leaky gut. Ya, itu dia proses terjadinya autoimun. Nah, saya mau spill juga proses terjadinya asma. Ya Bapak Ibu, proses terjadinya asma sama alergian ini sama. Asma sama alergian ini sama penyebabnya. Ya, saya spill Bapak Ibu ya. Tadi kan kita udah bahas autoimun kan, kita sekarang bahas asma. Asma sama anak yang alergian. Ini gimana ceritanya, Dok? Ngobatinnya gimana? Ibu mesti paham penyebabnya. Bapak Ibu, yang punya anak asma mesti paham penyebabnya. Penyebab asma apa? Apakah penyebab apa? Pada nggak ngerti semua, sama kan? Penyebab asma, Bu, alergi. Udah, Bu, cuma satu, alergi. Kalau Bapak Ibu alergi, ini alergi itu kan menyebabkan peradangan kan? Saluran nafas Bapak Ibu tuh gitu kan, saluran nafasnya itu kalau alergi dia meradang, jadi lebih sempit, lebih sempit. Kalau dia meradang, mengeluarkan cairan, keluar cairan, lebih sempit lagi, lebih sempit lagi. Kemudian Bapak Ibu napas, bunyi, ngik, 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 ngik. Itulah asma. Ya, jadi asma itu penyebabnya alergi. Oke? Nah, sekarang alergi ada 2 macam, Bu. Ada dua sumber. Alergi dari luar, alergi dari dalam tubuh. Alergi dari luar apa, Bu? Lagi dari luar, misalnya debu, hordeng, kemudian tembok dicat itu udah rontok, udah hampir 25.000 tahun nggak dicat ya kan, udah rontok debunya, temboknya itu bisa bikin alergi, bikin asma. Kemudian sofa itu dari kain. Tidak boleh, Bu, orang yang kena asma, Bapak Ibu punya anak asma, sofa dari kain kasih tetangga, Bu, yang nggak ada asmanya. Assalamualaikum. Ya Pak Haji, ada yang bisa dibantu? Pak, saya mau nyumbang, Pak. Nyumbang apa Pak Haji? Nih sofa saya, Pak, buat Bapak aja. Anak saya ada asma. Semalam saya dengar dokter awet muda, anak asma nggak boleh pakai sofa begini, Pak. Saya kasih Bapak aja ya. Bilang begitu, Bu.
Ya, dibuang Bu, dibuang, dikasih orang apa segala macam ya, atau diganti dengan semikulit lah. Diganti semikulit supaya nggak debuan. Kemudian karpet. Karpet, bapak ibu anaknya ada asma, tidak boleh ada karpet di rumah, nggak boleh. Itu karpet ditaruh kasih bapak, karpet dikasih pemulung aja, kasih pemulung. Pak pemulung, ini saya lagi baik hati Pak, kasih karpet ya. Kasih dia aja Bu. Anak asma ada karpet, nggak cocok ya Bu. Ya, kenapa karpet nggak cocok? Debuan Bu, nangkap debu dia, nggak cocok. Oke? Kemudian apa lagi? Kipas angin dibersihkan Bu. Suruh bapaknya naik bersihin kipas angin. Halo bapak-bapak, jangan maunya enak aja pulang ke rumah tidur. Sono bersihin kipas angin. Saya yakin nih di rumah ada kipas angin pasti kotor, pasti. Debu tuh ada. Apalagi? Kawat nyamuk. Ada apanya tuh? Ada kecoanya, bukan. Ada debunya ya. Ada debunya itu kan. Kalau ada angin masuk labut, shus gitu kan. Wing berdebu. Anaknya alergi, asma. Oke? Apalagi AC juga sama, AC. Ya, ada AC juga tuh nggak sering dibersihkan Bu, Pak. Ya, itu apa, mengandung alergen, bisa bikin asma. Apalagi bikin asma? Kasur tempat tidur Bapak Ibu, orang yang kena asma tidak boleh dari kapuk, tidak boleh. Spring bed, kapuk nggak boleh Bu. Kenapa Dok nggak boleh? Itu ada tungau. Tungaunya itu bisa mengeluarkan zat bikin anaknya alergi. Batuk-batuk tengah malam, gatal-gatal, kulitnya budukan. Kulit anaknya budukan, gatal-gatal merah-merah, gara-gara digigitin sama tungau di kasur. Ya, itu bikin asma juga Bapak Ibu, nggak boleh. Jadi Bapak Ibu yang kena asma, kasurnya dibuang. Kasurnya diganti lah Bu, Pak. Diganti dengan yang dari latex. Ya. Kasur diganti dengan dari latex ya. Itu nggak bikin tungau. Oke, lebih aman daripada kasur kapuk. Ya, itu semua alergi dari luar. Penyebab asma, alergi kan. Kemudian alergi dari dalam. Alergi dari dalam itu adalah ususnya anak Bapak Ibu itu bocor, leaky gut kayak begini. Sehingga apa? Contohnya Bapak Ibu, makan apa yang sehat? Contohnya makan brokoli. Pak dokter, anak saya itu makan brokoli Pak dokter, tapi dia asma. Dia kok bisa asma Pak dokter? Padahal saya kasih makan brokoli setiap hari. Ini ada ceritanya Bu. Jadi kalau ususnya anak ibu leaky gut begini bocor, terus anak bapak ibu makan brokoli, ini brokolinya nyelip masuk ke jaringan usus. Brokolinya nyelip masuk ke jaringan usus. Setelah masuk ke jaringan usus brokoli, imun kita ngeliat loh. Ingat tadi yang protein, ingat? Ini brokoli. Loh, ini kok ada brokoli di sini? Brokoli diserang sama imun kita, disingkirkan. Pada saat diserang brokoli disingkirkan, keluarlah zat-zat alergi. Anaknya alergi asma. Ya, itu adalah alergi dari dalam. Ususnya ada yang bocor. Ya, ususnya ada leaky gut, makanya anaknya asma. Ya, kemudian juga ada orang-orang yang punggungnya itu ada jerawat-jerawat kecil. Nih, di bagian lengan belakang itu ada jerawat-jerawat kecil. Itu adalah ciri khas orang kena leaky gut. Ciri khas. Ususnya bocor. Apa hubungan sama jerawat, Dok? Ada hubungannya. Karena dia bocor begini, kuman yang di usus masuk ke dalam celah. Kuman di usus masuk ke dalam cerah, masuk ke pembuluh darah terus ke kulit. Terus ke kulit kumannya ke sini. Jadilah jerawat-jerawat. Ya, jerawat muka termasuk. Ya, jadi Bapak Ibu yang jerawatan, yang banyak bisul-bisul kecil gitu kan, itu ususnya kotor, ususnya leaky gut, bocor.
sehingga kuman masuk ke dalam pembuluh darah, kemana-mana kuman nih. Coba Bapak Ibu, jadi itu ciri khas aja. Bapak Ibu ngelihat, ini kalau ada Bapak Ibu ngelihat orang, ya kan, ininya pada jauh kecil-kecil, ini ususnya kotor. Ususnya kotor. Ya. Ususnya kotor dan leaky gut, bocor ususnya. Oke, jadi itu untuk penyebab asma Bapak Ibu. Penyebab asma. Jadi Bapak Ibu semua yang anaknya asma sudah tahu bagaimana cara mencegah anaknya asma kembali. Mencegah. Kemudian Bapak Ibu ngobatin asmanya gimana Pak Dokter? Nanti di protokol autoimun. Ya. Kalau pada saat serangan minum obat lah. Kan ngik kan. Ngik, 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 ngik gitu kan bunyi kan. Minum obat itu minum obat pada saat serangan. Tapi untuk menormalkan lagi supaya dia nggak serangan terus, pakai protokol autoimun nanti. Bapak Ibu, kita mau masuk ke bagian sekarang tes. Tes buat mengetahui apakah Bapak Ibu ada leaky gut. Tesnya ada 3. Satu, tesnya namanya IgG, Food Sensitivity Test. IgG, Food Sensitivity Test. Nanti tuh hasilnya ada merah, kuning, hijau. Hijau di bawah. Merah, kuning, hijau. Ya. Kalau Bapak Ibu ada makanan di warna merah, berarti usus Bapak Ibu bocor. Kenapa di warna merah? Udah ditandain sama imun kita benda asing. Sehingga bakal bikin alergi, bikin autoimun tambah parah. Jadi untuk Bapak Ibu yang tes IgG Food Sensitivity Test, kalau ada yang di warna merah, jangan dimakan dulu nih. Misalnya di warna merah apa? Misalnya brokoli misalnya. Brokoli di warna merah. Berarti Bapak Ibu sering makan brokoli. Ususnya bocor. Brokoli ditandain sama imun kita sebagai benda asing, mesti diserang. Warnanya merah deh, warna merah ada. Ya, jadi jangan dimakan dulu. Pakai protokol autoimun dulu sampai normal, baru dimakan masih oke. Ya, Bapak Ibu, jadi itu dia artinya. Kalau di warna hijau semua, hasilnya di warna hijau semua, berarti ususnya aman, nggak ada bocor. Ya, khususnya di makanan itu, kan ada makanan macam-macam kan? Ya. Kemudian yang kedua adalah tes namanya anti-IgG zonulin. Itu adalah buat mengetahui Bapak Ibu ada leaky gut atau bukan. Yang ketiga namanya anti-IgG aktin. Anti-IgG zonulin, anti-IgG aktin di Indonesia belum ada. Di Indonesia baru ada ini sama satu. IgG Food Sensitivity Test. Ya, cuma satu di Indonesia. Yang 2 ini nggak ada. Silahkan cek. Kalau untuk tes autoimun, ANA-IF. Kalau untuk tes autoimun, namanya ANA-IF di laboratorium ada. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau tes IgG Food Sensitivity Test sama tes autoimun ANA-IF, bisa minta rujukan sama admin Dokter Awet Muda ke Prodia. Ya, jadi Dokter Awet Muda itu bekerja sama Prodia untuk bikin Bapak Ibu hemat. Tes pemeriksaan laboratorium. Tes pemeriksaan laboratorium apa aja? Ya, bukan hanya leaky gut atau autoimun. Bisa tes lain yang lain-lain boleh. Tes darah, tes yang buat sumbatan pembuluh darah, tes yang buat diabetes, HOMA IR, tes yang tapi HOMA IR di Prodia kayaknya nggak ada ya. Tes yang buat autoimun, ya leaky gut, bisa Bapak Ibu tes di Prodia, minta rujukan sama admin Dokter Awet Muda ya. Nanti ada diskonnya lumayan, 5-10%, bahkan sampai 15% bisa. Tergantung labnya ya. Next adalah kita bahas protokol autoimun. Kita bahas protokol autoimunnya. Nomor 1. Protokol autoimun nomor 1 adalah tidak makan gula lagi. Tidak makan gula lagi. Segala sesuatu yang manis jangan dimakan dulu, Bu. Lagi autoimun kan? Jangan dimakan dulu. Ya, segala sesuatu yang di lidah manis itu ada gulanya, jangan dimakan dulu.
lagi protokol autoimun. Nomor 2, kenapa? Pak dokter, kok gula nggak boleh dimakan untuk autoimun? Kalau gula nggak boleh dimakan untuk kena diabetes, aneh ngerti Pak dokter. Tapi kalau buat autoimun hubungannya apa Pak dokter hubungannya? Aneh kan masih suka makan madu, masih suka makan jeruk manis, ya kan? Hubungannya apa? Hubungannya begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lagi ada leaky gut, ususnya bocor kena autoimun, ditambah makan gula, gula itu sumber peradangan. Jadi kalau Bapak Ibu makan gula, ini ususnya tambah meradang, tambah leaky gut, tambah parah gejala autoimunnya. Jadi tidak dimakan dulu, ya sampai sembuh. Nomor 2 adalah tidak makan tepung lagi. Tidak makan tepung lagi. Semua makanan berbahan dasar tepung tidak dimakan lagi. Bapak Ibu tolong spill di chat, tolong spill di komen, makan apa aja yang berbahan dasar tepung. Apa aja? Roti, bakwan, mie instan, bakmi, pizza, dimsum, bihun, bakso, pastel, biskuit, pempek, donat, bakso udah tadi, bala-bala ya, martabak, kue. Ibu, pepaya rasanya apa Bu? Ibu dengar tadi kan saya ngomong apa kan? Tidak boleh makan manis kan? Ditanya pepaya boleh apa enggak? Ampun dah, nggak denger tuh gimana sih Bu? Bingung saya. Kerupuk boleh, seblak, cireng itu nggak boleh ya dari tepung ya. Oke Bapak Ibu, jadi nggak boleh Bu makan begituan. Kenapa? Why? Kalau gula masuk akal Pak dokter. Kalau tepung kan nggak manis Pak dokter. Apa hubungannya? Yang pertama ada glutennya, yang kedua ada lektinnya, yang ketiga tepung itu walaupun rasanya tidak manis, tapi dia menaikkan gula darah. Tepung itu menaikkan gula darah, jadi tidak dimakan lagi. Ya tambah parah. Jadi makannya makan apa Pak dokter? Manis nggak boleh, tepung nggak boleh. Makan apa dong? Makannya yang low glycemic index. Kadar glycemic indexnya rendah. Ya Bapak Ibu silahkan makan itu. Jadi Bapak Ibu bisa ke contoh adalah makan kadar glycemic index rendah. Singkong itu kadar glycemic index rendah. Yang kedua adalah beras merah, beras hitam itu kadar glycemic index rendah. Kemudian sayuran hijau itu rendah glycemic index. Yang kelima contoh buah adalah buah alpukat. Alpukat itu rendah glycemic index ya. Lainnya Bapak Ibu silahkan cari di Google. Silakan Bapak Ibu cari di Google makanan rendah glycemic index. Ya. Silahkan pilih sendiri yang mana maunya. Bapak Ibu silakan pilih sendiri makannya yang mana ada di Google. Rendah glycemic index. Kalau di Google itu makanan rendah glycemic index itu di bawah 55 di Google. Saran dokter awet muda adalah kadar glycemic indexnya bukan 55 tapi di bawah 40 supaya Bapak Ibu nggak naik gula darahnya. Ya 55 masih terlalu tinggi menurut saya. Bapak Ibu.
Ini saya minum tadi potasium. Potasium itu berguna untuk memperlancar kerja ginjal, mencegah batu ginjal, potasium. Dan potasium itu buat saraf juga bisa ya. Dalamnya ada magnesium juga dan ada trace mineral juga dalamnya. Ya, jadi berguna untuk kesehatan. Jadi makannya tadi Bapak Ibu yang rendah glycemic index ya. Nomor 3. Protokol autoimun nomor 3 adalah Bapak Ibu bikin dan konsumsi bone broth. Apa itu dok bone broth? Bone tulang, broth sumsum. Jadi Bapak Ibu bikin sumsum tulang sendiri. Caranya gimana Pak Dokter bikin sumsum tulang? Caranya gimana? Caranya 1 dengkul sapi yang besar ditambah 4 ceker ayam ditambah 4 kikil kaki yang kecil. Kemudian itu semua bahan dimasukin panci. Ingat pancinya nggak boleh panci aluminium ya. Aluminium itu racun saraf ya, nggak boleh. Panci stainless steel. Kemudian ditutup, dikasih air dulu, dikasih air penuh, kemudian ditutup, dipanasin api kecil 12 jam. Dipanasin api kecil 12 jam. Nanti setelah 12 jam itu kuahnya dituang di mangkok, tulangnya dimasukin kulkas, besok bikin lagi. Dikasih air lagi sampai penuh, dipanasin 12 jam lagi. Ya, seperti tadi. Ini kuah Bapak Ibu, kuah tadi habis dimasak 12 jam itu mengandung kolagen. Mengandung kolagen alami, mengandung lemak baik. Dimakan setiap hari nih begini. Berapa banyak tuh dimakan? Terserah Bapak Ibu berapa banyak. Mau 1 mangkok, 1 baskom, 1 truk, terserah. Ini makanan, bukan obat. Ini makanan, bukan obat. Isinya kolagen, lemak bagus. Ada nanya ke saya, Pak Dokter, bone broth diminumnya berapa banyak? Terserah lah Bu berapa banyak. Emang ini obat, ini makanan Bu. Mau 1 drum, kalau kuat perutnya silahkan. Ya, oke dimakan setiap hari. Tujuannya buat memperbaiki leaky gut ya. Nomor 4. Protokol autoimun nomor 4 adalah Bapak Ibu konsumsi namanya probiotik. Konsumsi namanya makan, namanya probiotik. Saran saya, probiotiknya yaitu dari sauerkraut, dari kimchi, dari Greek yogurt, yang keempat dari kefir. Kefir ini fermentasi susu domba dari Timur Tengah, namanya kefir. Ya, 4 ini dimakan Bu, salah satu aja. Ya misalnya Bapak Ibu kalau yang mau murah, Bapak Ibu bikin sendiri murah, namanya sauerkraut. Cara bikin sauerkraut, bikin pakai kol, garam laut atau garam Himalaya, sama toples. Tumbuk-tumbuk begini. Gampang Bu, ditunggu 2 minggu, jadi sauerkraut. Ya, murah dan gampang. Kenapa orang kena autoimun disuruh makan probiotik? Kuman baik. Kenapa Pak Dokter? Kalau Bapak Ibu ususnya lagi meradang, leaky gut, itu kuman jeleknya banyak. Kuman jelek banyak, kuman baiknya sedikit. Sehingga meradang-meradang kan ususnya kan. Nah, Bapak Ibu masukin kuman baik dari luar. Masukin kuman baik dari luar supaya nambah tentara di dalam supaya memperbaiki usus. Memperbaiki peradangan si probiotik kuman baik ini, ya. Kalau mau suplemen probiotik yang paling canggih sedunia, ini namanya SEED. Ini suplemen probiotik paling canggih sedunia. Namanya SEED. Ya, ada sama si Media Sehat. Kalau mau, ya. Menurut saya ini suplemen probiotik paling canggih sedunia karena dalam 1 kapsul probiotik itu ada prebiotiknya, makanan kuman, ada probiotik, ada kumannya. Ya, kumannya juga khusus ya, kumannya khusus. Jadi ada kumannya, ada makanannya. 1 kapsul. Makanya paling canggih sedunia ya, ada sama si Mesenik. Kemudian nomor 5. Protokol autoimun nomor 5 adalah
suplementasi vitamin D3K2 35.000 unit sekaligus setiap hari setelah sarapan pagi. Kenapa Pak Dokter orang kena autoimun disuruh minum D3? Yang pertama, D3 itu buat regulasi imunnya. Kalau vitamin D3 kurang di tubuh, imunnya ngaco semua. Kenapa? Nggak ada yang regulasi. Nggak ada yang ngatur. Vitamin D3 itu mengatur imun. Jadi imun Bapak Ibu lagi ngaco karena yang ngaturnya nggak ada. Dimasukin vitamin D3 dosis tinggi. Supaya imunnya bagus, ngatur imunnya juga bagus. D3. Ya, udah ada penelitiannya, psoriasis mengecil. Vitiligo berwarna lagi. Udah ada penelitiannya, 35.000 juga. Ya. Dosisnya persis sama 35.000. Jadi Bapak Ibu silakan minum suplementasi vitamin D3K2 35.000 unit setiap hari. Ada sama si Mesenik. Kalau ada yang dari bentuk lain, saya nggak tahu ya Bu. Saya makannya yang ini Bu. Saya makannya yang ini ya. Ya, jadi ini buat imun Bapak Ibu supaya bagus. Yang nggak kena autoimun, dosis D3K2 10.000 unit setiap hari. 10.000 unit setiap hari. Saya minum 20.000 unit setiap hari saya minum. 20.000 unit. Kemarin ada yang pilek di kantor, saya double. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencegah atau mau ngobatin flu, di-double. Jadi pagi 20.000 unit saya minum, malam saya minum 20.000 unit. Jadi double saya minumnya. Ya, jadi saya nggak kena flu. Itu dia Bapak Ibu. Untuk orang normal, ketakutan, nanti kebanyakan ginjal rusak, ginjalnya bisa rusak. Gimana? Ya, kalau Bapak Ibu keparnoan, nggak usah 20.000 unit, nggak usah. 10.000 unit setiap hari aja ya. Ada ibu-ibu begitu sama saya, Pak Dokter, saya ketakutan dok kalau minum K2-nya kebanyakan. Bu, kalau ibu takut mending nggak usah aja Bu. Nggak usah Bu, ibu takut kan? Mending nggak usah Bu. Apa yang dipikirkan Bapak Ibu itu bisa kejadian. Apa yang dipikirkan Bapak Ibu, ditakutkan Bapak Ibu, itu dipikirkan terus, diproyeksikan bakal terjadi, ya terjadilah Bu. Ya, jangan begitu Bu. Saya udah minum 20.000 tiap hari kan, saya nggak apa-apa kan. Ibu ini ketakutan, gimana ceritanya? Ya nggak usah aja Bu, ketakutan yang bilangnya. Nggak usah ya Bu, nggak usah diminum. Nomor 6. Protokol autoimun nomor 6 dan nomor 7 ini satu paket. Satu paket ya. Jadi nomor 6 dan nomor 7 ini adalah cukupi kebutuhan mineral namanya selenium. Nomor 6. Nomor 7 adalah cukupi kebutuhan mineral koper atau tembaga. Mineral selenium sama tembaga ini fungsinya buat regulasi imun. Bapak Ibu yang kena autoimun kurang gizi, kurang mineral selenium, kurang mineral koper, sehingga imun yang ngaco, nyerang tubuh sendiri, nyerang protein dan lemak di tubuh kita sendiri kan, autoimun kan. Supaya imun Bapak Ibu tidak ngaco lagi, silahkan Bapak Ibu suplementasi atau makan makanan yang mengandung selenium dan koper, tembaga. Gimana dok, makanannya apa aja yang ada selenium dan koper? Makanannya adalah hati sapi. Jadi Bapak Ibu silakan beli hati sapi sebesar ini. Ya, jempol sama telunjuk dipertemukan begini. Nah, ya. Ini sebesar hati sapi segini. Jadi Bapak Ibu silakan makan hati sapi sebesar ini setiap hari. Ya, di dalam hati Bapak Ibu itu banyak mineral-mineral, termasuk selenium sama koper. Ya, jadi kalau Bapak Ibu puasa kering, puasa mutih itu selama 3 hari, saya bilang aman aja kan? Kenapa aman?
nggak kurang mineral, karena hati kita bisa nyimpan mineral sampai 3 hari cadangan, bisa ada. Jadi puasa muti sampai 5 hari menurut saya nggak usah pakai suplemen, masih aman. Ya, lebih dari 5 hari baru pakai suplementasi. Ya, lebih dari 5 hari pakai suplementasi. Oke, jadi silakan Bapak Ibu makan hati sapi sebesar ini. Hatinya tidak boleh digoreng, tidak boleh direbus. Kenapa nggak boleh digoreng sama direbus? Digoreng itu mineralnya keluar ke minyak. Makan hati nggak ada isinya. Direbus juga sama. Mineralnya keluar ke air. Ya tidak boleh. Jadi hati sapi itu buat yang kena autoimun makan ini setiap hari. Masaknya dikukus. Bukan digoreng, bukan direbus. Dikukus. Tiap hari makan segini aja. Ya silakan makan. Itu mencukupi kebutuhan selenium sama koper. Yang 8, nomor 8. Protokol autoimun nomor 8 adalah tidak stres. Tidak stres. Bagi yang sudah kena autoimun, lakukan hipnoterapi metode Silva, saran saya. Ya, dia memfokuskan pikiran sehingga fokus kepada satu masalah dan kita mau menyelesaikan masalah. Metode Silva kayak begitu. Ya, menurut saya jangan pakai jangan pakai hipnoterapi yang mengosongkan pikiran. Menurut saya nggak guna itu menurut saya. Jadi Bapak Ibu yang belum kena autoimun, yang masih punya anak-anak sekarang nih, nggak kena autoimun, tolong tubuhnya anaknya dilatih stres. Bagaimana cara tubuh anaknya dilatih stres? Mandi air dingin. Mandi air dingin itu membuat tubuh latihan stres. Dikasih air dingin dada ya, kasih air dingin dada buat mandi atau punggung ya. Punggungnya Bapak Ibu jadi kedinginan kan? Cuma sebentar doang kan, habis itu nggak lagi kan? Ya kan? Itu melatih tubuh stres. Kenapa melatih tubuh stres? Kalau Bapak Ibu nggak tahan stres, itu biasanya bisa kena autoimun juga, bisa. Apalagi kalau tubuhnya kurang gizi, kurang vitamin D3, kurang selenium sama koper. Itu kalau Bapak Ibu terlalu stres, bisa kena autoimun, imunnya ngaco. Contohnya adalah orang yang nggak tahan stres dan kurang gizi sehingga autoimun. Itu contohnya adalah ibu-ibu yang melahirkan anak pertama. Ibu-ibu yang melahirkan anak pertama belum pernah melahirkan kan, sehingga pada saat melahirkan langsung merasakan sakit yang sangat sakit kan, stres kan, tubuhnya nggak dilatih stres sehingga stresnya berlebihan, ditambah tubuhnya kurang vitamin D3, kurang selenium dan koper, imunnya ngaco, kena autoimun. Biasanya untuk ibu-ibu yang baru melahirkan anak pertama itu kena autoimun tiroid, hipotiroid atau hipertiroid. Yang kedua adalah vitiligo, putih kulitnya. Ya, ini biasanya ciri khas ibu-ibu yang tidak tahan stres tubuhnya dan kekurangan gizi tadi. Jadi Bapak Ibu wajib melatih tubuh anaknya supaya tahan stres ya, supaya dia tidak cepat terkena autoimun. Seperti di negara Skandinavia, di dekat kutub utara sana, itu kalau di Polandia, di Islandia negara itu, kalau dia lagi musim salju turun, bayi itu ditaruh di luar rumah. Bapak emaknya di dalam. Jadi bayi ini ditaruh di luar rumah kena salju. Ya, supaya apa? Supaya bayinya tahan dingin. Supaya bayinya itu imunnya bagus, supaya tahan stres. Ibu-ibu di sini anaknya di mana dia negara Katulistiwa banyak matahari, mandi pakai air anget. Mandi pakai air anget. Kebalik kan Bapak Ibu, justru itu nggak bikin bagus air anget itu. Ya, mandi mesti pakai air dingin. Anak saya berangkat sekolah jam 5 pagi, nggak ada pakai air hangat, air dingin mandinya. Ya Bapak Ibu, jadi penting Bapak Ibu, melatih tubuh stres itu penting. Ya, Bapak Ibu, protokol autoimun sudah selesai.